saudari yang terkasih di hadapan Allah. Pagi hari ini kita bersyukur kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita akan melanjutkan minggu ke-8 di dalam eksposisi Filipi 1. Sebelumnya kita akan membaca bersama pasal yang minggu lalu kita baca karena ini berkaitan dengan hari ini. Tolong tampilkan Filipi 1 ayat 21 sampai 25. Tolong tampilkan, kita baca bersama saudara. Filipi 1 ayat 21 sampai 25, firman Tuhan berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ayat 25, dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Ini minggu lalu saudaraku, kita sudah bahas. Lanjutkan 26 sampai 30 hari ini. Ayat 26, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Apabila aku kembali kepada kamu. Ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang aku melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat 28. Dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat yang ke-30 terakhir. Dalam pergumulan yang sama, seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Saudaraku, pembahasan minggu lalu ada benang merahnya dengan hari ini. Terutama di ayat yang ke-26 ini. Tampilkan poin yang pertama. Ayat 26 berkata, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, kata Paulus. Apabila aku kembali kepada kamu. Artinya begini ceritanya saudaraku. Paulus sedang dipenjara. Di dalam penjara itu kalau kita ikuti dari minggu pertama sampai minggu ke-7 yang sudah saya bahas di mimbar ini. Kita bisa melihat seorang Paulus yang terus punya pengharapan bahwa apa yang dia alami hari ini adalah jalan yang benar. Dia tidak pernah berpikir bahwa aku mengalami kegagalan di dalam pelayananku karena aku masuk penjara. Bahkan di ayat-ayat terdahulunya dikatakan bahwa ada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dia. Membuat Paulus merasa merana di dalam penjara. Dan mereka memakai pelayanan mereka di luar sana untuk membuat Paulus semakin drop. Tetapi Paulus sudah punya keintiman dengan Tuhan yang begitu luar biasa dan akhirnya dia bisa berkata, biarpun orang itu memberitakan Kristus dengan cara yang salah ataupun dengan cara yang benar, tidak masalah, aku tetap bersukacita. Kenapa? Karena Kristus tetap diberitakan, maupun dengan cara yang benar maupun dengan cara yang salah. Amin saudaraku. Itu yang dialami oleh Paulus. Bahkan sampai di titik, minggu lalu saya ajarkan bahwa Paulus berkata, aku punya kerinduan untuk bersama-sama dengan Kristus. Tapi aku juga punya beban kepada jiwa-jiwa di Filipi. Maka dia berkata, mau mati, mau hidup, aku untuk Tuhan. Maka baru bisa diterapkan lagu GSKI, lagunya Ciptaan Pairas, suka-sukamu Tuhan itu baru diterapin di sini. Mau hidup, mau mati, aku untuk Tuhan. Sampai di sini Anda bersama dengan saya?
Ini yang diajarkan di dalam perikop ini. Dan hari ini kita akan melanjutkan, saudaraku. Sehingga ketika kalimat ini berkata, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku kembali ke kamu, keluar dari penjara dan aku kembali kepada kamu. Tujuan Paulus untuk tetap hidup itu kembali kepada jemaat Filipi itu bukan supaya dia dihormati, bukan untuk dikagumi, bukan saudaraku. Melainkan supaya jemaat semakin melihat karya Kristus di dalam hidup Paulus. Dan ketika jemaat Filipi melihat hidup Paulus, jemaat Filipi semakin bermegah di dalam Tuhan. Kalimatnya begini, sehingga kemegahanmu ketika kau melihat aku pulang ke kamu, keluar dari penjara, kamu semakin bermegah di dalam Kristus karena aku. Paulus memahami kalau dia dibebaskan dari penjara dan dapat kembali mengunjungi jemaat Filipi, itu bisa menjadi bukti nyata bahwa pertolongan Tuhan itu ada. Pemeliharaan Tuhan itu ada. Maka dari itu, jemaat tidak akan memuliakan Paulus. Karena Paulus mendirect mereka, mengajarkan kepada mereka. Jangan lihat akunya, tapi lihat siapa Tuhanku. Muliakan Kristus ketika kau melihat aku, lihat pelayananku, lihat penderitaanku, lihat bagaimana aku struggling melayani Tuhanku. Kau semakin lihat Tuhan itu memelihara hidupku, juga memelihara hidupmu. Amin saudaraku. Ini yang harus kita mengerti, maka poin 1A tampilkan. Poin 1A. Orang percaya tidak boleh menjadikan manusia sebagai pusat kekaguman. Katakan amin. Ini penting sekali saudaraku. Ini sangat penting. Semua keberhasilan pelayanan, pertolongan, kemenangan hidup, semuanya harus mengarahkan semua umat manusia kepada Allah saja. Kalimat karena aku, tampilin balik lagi ayat yang tadi, ayat 26. Kalimat karena aku makin bertambah karena aku. Karena aku ini bukan berarti Paulus ingin jadi pusat perhatian, tidak loh. Tetapi maksudnya bahwa melalui kehadiranku jemaat Filipi, melalui pelayananku, melalui kesetiaanku, kau jemaat Filipi dapat melihat karya Tuhan yang lebih nyata. 1B, tampilkan. Maka hidup orang percaya, dengar baik-baik saudaraku, seharusnya menjadi jendela yang membuat orang lain melihat Tuhan. Ini penting sekali. Ketika orang melihat kesetiaan kita melayani Bapa kita, melayani Kristus, ketekunan kita, pengorbanan kita, dan terus kita berjuang semakin hidup serupa dengan Kristus, maka orang-orang di sekitar seharusnya semakin mengagumi Tuhan, bukan mengagumi kita. Makanya dari awal pelayanan gereja ini saya selalu ngomong, jangan lihat manusianya, lihat Tuhan. Karena banyak hari-hari ini saudaraku lebih mengagumi manusianya. Karena hidup seorang pelayan Tuhan harus jadi cermin Kristus. Kalau kau lihat aku, kau lihat Kristus. Kalau kau lihat Kristus, kau lihat Bapa. Amin saudaraku. Itu seharusnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kata kemegahan, kembali ayat 26. Kata kemegahan yang dimaksud ini bukan kesombongan rohani. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus bukan kesombongan. Tetapi ini berbicara tentang di dalam kemegahan itu ada sukacita, kebanggaan, ada keyakinan yang semakin besar di dalam Kristus. Paulus berharap ketika aku kembali nanti, jemaat Filipi akan semakin yakin, semakin setia sama Tuhan. Paulus, Rasul Paulus diberkati, dipelihara, diberi pertolongan. Berarti aku pun sama. Dia akan semakin mengerti bahwa Tuhan benar-benar menyertai. Semakin bersukacita. Tuhanku hidup, Allah Immanuel. Maka di dalam segala tekanan hidup yang harus dia alami jemaat Filipi,
di dalam mengiring Kristus, kita juga sama. Kita semakin bersuka cita, kita semakin punya pengharapan bahwa Paulus pun dipelihara. Kita pun dipelihara Tuhan. Amin saudaraku. Maka dengan kata lain, pengalaman melihat Paulus kembali akan memperkuat iman kita di dalam kita mengiring Tuhan saudaraku. Di dalam proses penderitaan mengikut Tuhan itu menderita saudaraku. Saya ulang sekali lagi, ikut Tuhan itu menderita. Injil yang benar pasti mengajarkan bahwa mengiring Tuhan itu bayarannya mahal. Injil yang benar pasti mengajarkan bahwa mengikut Kristus yang benar, harga bayarannya tidak murahan. Maka tidak main-main ketika kita hidup di abad ini dengan segala kemajuan teknologi dan segala hal yang terjadi hari ini. Kita mau hidup benar. Gereja ini mau hidup benar, mengajarkan yang benar, belajar mengenakan hidup benar. Itu gak gampang. Dan itu jalan sepi. Jalan sepi. Dan tidak banyak orang tertarik di situ. Bapak Ibu jangan pernah tanya sama saya, pastor tergoda gak untuk lebih muda? Oh iya, saya masih di daging, saya tergoda. Tetapi ketika makanya Bapak Ibu, saya memenjarakan diri saya di dalam eksposisi Filipi. Kenapa? Saya tahu Paulus begitu menderitanya mengiring Kristus. Saya masuk mengajarkan eksposisi Filipi ini karena Paulus bisa, kita bisa. Amin gak? Paulus bisa, kita bisa. Ketika saya tergoda, saya belajar dari Paulus. Paulus tidak menganggap dirinya dalam penjara sebuah kegagalan pelayanan. No. Nanti kita akan belajar di ayat selanjutnya. Saudaraku, Tuhan sering memakai manusia sebagai alatnya. Dan Paulus sadar bahwa dirinya hanya alat Tuhan. Kau dan saya hanya, garis bawahi, hanya alat Tuhan. Yang penting bukan Paulusnya, yang penting bukan Stephen Lim-nya, tapi Kristus yang bekerja melalui Stephen Lim. Amin. Jadi kalau ngomong jangan kata Stephen Lim, jangan kata Pak Eras, bukan, tapi kata firman Tuhan. Amin gak? Halo, masih bersama dengan saya? Jangan kata Stephen Lim, loh, kata firman dong. Karena kami hanya alat. Ini adalah sikap seorang hamba yang sejati. Tidak mengambil kemuliaan bagi dirinya. Tidak perlu, kita itu hamba. Kita tidak perlu cari pujian manusia. Kita tidak perlu membangun kerajaan pribadi. Semua diarahkan apa yang kita lakukan untuk Dia. Dan di sini saya belajar kehadiran Paulus itu menjadi sarana anugerah Allah dalam kehidupan jemaat Filipi. Di ayat ini juga menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan pelayanan menurut Paulus itu bukan banyaknya pengikut. Bukan besarnya nama pelayanannya, bukan. Bukan popularitas pelayanannya, bukan. Tetapi apakah setiap orang yang dia layani, terutama di perikop ini adalah jemaat di Filipi, semakin serupa Kristus atau tidak? Itu baru keberhasilan pelayanan. Amin saudaraku. Satu saya tampilkan. Pelayanan yang benar selalu membuat Kristus makin besar. Dan manusianya semakin kecil. Saudaraku, semoga ini menjadi pengingat untuk kita. Maka ayat 26 ini saya simpulkan dengan begini. 1D tampilkan. Hidup seorang pelayan Tuhan harus jadi sarana yang membuat orang lain semakin mengagumi siapa saudaraku? Kristus, bukan kita. Semakin dia lihat pelayanan kita, semakin dia mengagumi Kristus. Kok setia orang itu? Kok masih berani berkorban orang itu? Kok masih bersuka cita orang itu di tengah dera kehidupan melayaninya? Semakin percaya kepadanya, semakin kagum sama Kristus, semakin percaya kepada Allah, dan semakin bertumbuh
semakin serupa dengan Kristus. Itulah pelayanan yang berhasil di hadapan Allah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita lanjut ayat 27. Dan di kalimat selanjutnya dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila ketika aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat ini merupakan inti nasihat Paulus kepada jemaat Filipi. Ini intinya, saudara. Dari ayat pertama sampai ayat 30 ini intinya. Setelah Paulus berbicara tentang hidup mati pelayanan dan kerinduannya kepada jemaat, Paulus akhirnya menegaskan satu hal penting, yaitu tampilkan 2. Hiduplah sesuai dengan Injil yang kamu percayai. Katakan amin, saudaraku. Ini tidak gampang loh. Hiduplah sesuai dengan Injil yang kamu percayai. Kata berpadanan, kembali ke ayat 27. Ada kalimat berpadanan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan ini artinya hidup sesuai. Hidup sejalan dengan Injil. Hidup layak dengan Injil Kristus. Karena banyak orang mengaku percaya kepada Injil. Tapi gaya hidupnya tidak mencerminkan Injil itu sendiri. Paulus tidak hanya meminta jemaat untuk mendengarkan Injil. Atau hanya mencandui Injil. Makanya saya sering kali ngomong, oh saya pencinta suara kebenaran. Gak bisa kamu berhenti cuma jadi pencinta, tapi gak pernah ngelakuin. GSKI begitu banyak, aku pencinta SK, tapi kelakuanmu gak SK. Bicaramu gak SK, sosial mediamu gak SK. Hidupmu jauh dari SK meskipun kau candu dengan SK. Itu sakit, saudaraku. Kekristenan model begitu sakit. Aku pencinta SK tapi kau tidak mengeluarkan buah yang manis dalam hidupmu. Kau tidak care dengan orang lain. Kau tidak peduli dengan siapapun. Kau hanya hidup, hanya kau dengan Tuhan. Gak bisa. Hukum pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap dan segenap. Betul Bapak Ibu? Dan hukum yang kedua yang tergantung sama besarnya, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kau ngomong aku pencinta suara kebenaran, harusnya kau merenungkan kebenaran itu. Berjuanglah, lakukan dalam hari hidupmu. Sehingga kau bisa menggarami orang lain, menerangi orang lain dari apa yang kau pahami tentang kebenaran itu. Saudaraku, ini saya kasih gambaran begini, tampilkan 2B. Kita harus menjadi Injil yang hidup. Katakan amin. Artinya karakter kita, pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, cerminan Kristus. Kristus ngomong gak kayak begitu? Kristus ngelakuin itu gak? Kristus berbuat begini gak di zaman ini kalau dia masih hidup? Ketika dia ditabrak dengan masalah ini, ketika dia diberi temptation hari ini, dia seperti itu gak? Maka pikirkan itu jauh-jauh dalam hidup kita. Karena Injil bukan sekedar berita keselamatan, tetapi panggilan untuk mengalami transformasi sampai kau dan saya serupa dengan Kristus. Karena untuk hidup berpadanan dengan Injil berarti kau dan saya harus benci dosa. Kau mau tidak mau harus benar-benar mencintai, mengasihi, dan berjuang melakukan kebenaran. Dan mau tidak mau, hiduplah dalam kesucian. Itu pilar pertama kita. Amin, saudaraku. Hidup dalam kesucian tidak bisa ditawar. Bertanggung jawablah dalam segala kehidupanmu dan tampilkan karakter Kristus dimulai dari hari ini. Saudaraku, Paulus berkata, apabila aku datang aku melihat. Apabila aku tidak datang aku dengar. Paulus rindu jemaat ini benar-benar
hidup benar sekalipun dia tidak ada. Ini menunjukkan bahwa kehidupan rohani yang sehat tidak bergantung kepada pemimpin, pengawasan pemimpin. Kau, saya dengan Tuhan. Orang percaya yang dewasa tidak hidup benar karena ada pendeta, ada penatua, ada siapapun. No. Tetapi tampilkan 2C. Ia hidup benar karena sadar bahwa Allah selalu hadir dan selalu melihat hidupnya. CCTV Tuhan 24 jam 7 hari. Amin, saudaraku. Ini yang mau saya ajak kepada kita semua masuk di dalam maturity spiritualitas kita. Sumbernya dari mana? Dari hubungan kita dengan Tuhan. Orang kalau sudah punya hubungan eksklusif dengan Tuhan, dia tahu aku berhadapan dengan wajah Tuhan tiap saat. Aku berhadapan dengan wajah-Mu Bapa tiap saat. Maka hidupku tidak berani main-main. Ini yang Paulus ajarkan. Kalaupun aku datang aku bisa lihat kamu bertumbuh. Hidup benar. Kalaupun aku tidak datang tapi aku mendengar. Kamu bertumbuh. Paulus juga menginginkan agar jemaat memiliki keteguhan. Tampilkan ayat 27 tadi kembali. Ini. Hendaklah hidupmu berpadanan supaya aku datang melihat kamu teguh berdiri dalam satu roh. Teguh. Punya keteguhan. Dunia akan terus berusaha menarik orang percaya menjauh dari kehendak Allah, saudaraku. Maka tetaplah pegang kebenaran. Gereja kalau mengajarkan kebenaran yang murni memang susah, saudaraku. Tidak gampang. Tapi saya akan tetap pegang itu. Sampai kapanpun. Jangan kompromi, saudaraku. Bahkan dikatakan teguh berdiri dalam satu roh. Apa? Coba tampilkan 2D. Satu roh itu artinya apa? Menunjukkan adanya kesatuan arah dan tujuan di dalam Tuhan. Apalagi kalau gereja kita itu ada satu visi yang jelas. One vision, one heart for harvesting. Satu visi, satu hati. Semuanya untuk Tuhan. Kita menangkan jiwa kita dulu untuk Tuhan. Baru kita bisa menangkan jiwa orang lain untuk Tuhan juga. Harvesting. Dan dikalimatkan ayat 27 kembali lagi. Sehati, sejiwa, sehati, sejiwa berjuang. Saudaraku, Paulus memakai istilah yang menggambarkan sebuah tim yang berjuang bersama. Sehati, sejiwa, berjuang. Kehidupan Kristen itu tidak bisa individualistis, saudaraku. Kita dipanggil untuk saling menguatkan, saling bertumbuh bersama sebagai satu tubuh Kristus. Maka sekali lagi, musuh terbesar gereja seringkali bukan penganiayaan dari luar, tetapi ego pribadi kita. Ambisi pribadi kita, persaingan, perpecahan, dan itu akan merusak tubuh Kristus. Maka 2E tampilkan. Karena itu Paulus menekankan pentingnya, apa saudaraku? Sehati. Sejiwa. Karena kesatuan bukan dibangun oleh kepentingan manusia, tetapi oleh satu tujuan yang sama. Apa saudaraku? Menyenangkan hati Tuhan. Kalimat ini sungguh membawa saya semakin memahami bahwa seharusnya apa yang kau lakukan, apapun itu, kembalinya ke satu poin ini, nyenengin hati Tuhan. Dan dikalimatkan, sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Iman yang sejati bukan sekedar percaya bahwa Yesus menyelamatkan kita melalui Bapa. Tetapi 2F, tampilkan. Iman yang lahir dari Injil adalah iman yang menghasilkan, apa saudaraku? Perubahan hidup. Metamorfosis hidup. Perjuangan terbesar orang percaya adalah menjadi manusia yang sesuai dengan kehendak Allah. Lah ini PR panjang kita. Sebetulnya keselamatan itu PR panjang kita ya ini. Sampai kita benar-benar berubah
menghasilkan perubahan hidup sampai Bapa bisa berkata, Dok, oke, kamu layak. Amin gak? Kita berjuang begini, pelayanan, bekerja, studi, membangun keluarga, berjuang hidup kudus, hidup rapi, ini, itu. Tujuannya satu, goalnya, Dok dari Bapa, ACC. Itu saudaraku. Kita pelayanan begini-begini. Untuk itu juga. Tapi untuk mendapatkan ini setiap orang punya tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Kalau saya dan Anda sama, hidup kita umat pilihan bukan untuk kita saja. Tapi hidup kita harus untuk orang lain juga. Nah itu yang berat. Maka sekali lagi saudaraku, tampilkan 2G. Kalau di dalam Filipi 21 berbicara hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, maka Filipi 21 ayat 27 ini menjelaskan bagaimana hidup yang adalah Kristus itu diwujudkan, yaitu dengan apa? Hidup berpadanan dengan Injil. Tadi dikalimatkan itu. Yang kedua, hidup yang tidak tergantung pada pengawasan manusia. Kamu hidup karena takut akan Tuhanmu sendiri. Itu baru bisa cocok kalau kita ngomong hidup adalah Kristus. Kenapa? Gak peduli dengan keadaan. Aku tidak terganggu dengan apapun. Aku hanya terganggu kalau hidupku tidak bisa menyenangkan Bapakku, alias aku tidak bisa seperti Kristus hidup. Yang ketiga, hidup teguh dalam kebenaran. Yang keempat, hidup menjaga kesatuan. Artinya apa? Jaga tubuh Kristus dalam hidup kita. Dan hidup yang terus berjuang menjadi serupa Kristus. Ayat ini bukan sekedar nasihat moral, tetapi panggilan menuju standar hidup anak-anak Allah. Huios. Yang memancarkan karakter Kristus setiap hari. Saudaraku, kalau kita belajar Filipi begini ya, ngeri loh. Rasanya kita masih jauh sekali. Jauh sekali kita rasanya. Tapi ini harus menjadi pemecut kita untuk semakin lari. Kalimat ini adalah panggilan agar setiap orang percaya menjalani kehidupan yang sesuai dengan kebenaran Injil yang diberitakan. 2H tampilkan. Saya simpulkan begini ayat ini. Orang yang hidup berpadanan dengan Injil adalah orang yang setiap hari, apa saudaraku? Meninggalkan manusia lamanya. Dan semakin menampilkan karakter Kristus dalam seluruh aspek hidupnya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Anda masih bersama dengan saya? Amin. Ayat 28 tampilkan poin yang ketiga. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Saudaraku, ayat ini berbicara mengenai sikap orang percaya yang tetap teguh dalam kebenaran. Garis bawah ini. Tetap teguh dalam kebenaran meskipun menghadapi tantangan. Meskipun menghadapi tekanan. Meskipun menghadapi penolakan. Meskipun harus menghadapi penderitaan ketika kita mengiring Kristus, saudaraku. Di sini Paulus sedang mengajarkan bahwa keberanian orang percaya di tengah perlawanan merupakan bukti bahwa Allah sedang bekerja dalam hidup mereka satu persatu. Tampilkan 3A, kata lawan. Kata lawan menunjukkan kepada siapa saja yang menentang Injil dan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalau di zaman Paulus dulu, lawannya siapa? Ya ini penganiaya gereja. Pemerintah-pemerintah Romawi zaman itu. Orang-orang yang benci Injil. Bahkan tekanan budaya. Waktu itu kan banyak filsafat-filsafat hebat di zaman Paulus. Itu bertentangan dengan ajaran Tuhan. Tapi kalau menurut suara kebenaran dalam hidup sekarang ini, lawan kita itu siapa saudaraku? Sistem dunia yang melawan kehendak Allah. Semua dirusak oleh dosa. Adam Hawa dirusak. Sekarang Adam dan Steve. Dirusak kan? Dirusak. Kesucian dirusak.
free sex, kebebasan. Semua dirusak. Semua tatanan Allah dirusak. Itu zaman kita. Sistem dunia yang melawan kehendak Allah. Itu lawan kita hari ini. Yang kedua, nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan apapun itu. Hari ini orang tanya, ngerokok salah nggak? Berdosa nggak? Nggak ada ayatnya, nggak ada. Mana ayatnya? Kalau ada, saya berhenti merokok, pastor. Oh, tak tutup kepalamu nanti. Itu nggak ada. Tapi yang mau saya katakan bukan boleh atau tidak, tetapi menyenangkan hati Allah atau tidak, itu orang percaya. Lah Anda jawab sendiri. Kemarin ada yang tanya dengan saya, bagaimana dengan trading ini dan itu. Saya beri gambaran. Motivasimu apa dulu kalau kamu trading? Karena kalau cinta uang motivasimu, itu akar segala kejahatan. Apa motifmu? Saya jelaskan detail, dia paham akhirnya. Karena nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan itu terus dicekokkan oleh kita. Dunia masukkan, anak-anak kita pun sama. Godaan untuk hidup kompromi, enggak apa-apalah. Dunia begitu kok. Makanya jadi pemimpin-pemimpin tolong hidupkan dirimu di dalam kebenaran yang ekstrim. Kalau enggak, kita akan masuk di dalam kompromi hidup. Dan yang keempat, tekanan agar meninggalkan standar kekudusan. Ini lawan kita, saudaraku. Paulus berkata bahwa orang percaya tidak boleh digentarkan dengan semua ini. Bukan karena dia kuat dalam dirinya sendiri, bukan. Tetapi orang percaya memiliki keyakinan bahwa hidupnya berada di tangan Allah yang hidup. Katakan amin, saudaraku. Maka orang yang mudah takut, saudaraku, biasanya masih memiliki banyak keterikatan di dunia ini. Dia takut kehilangan kenyamanan, reputasi, harta, atau apapun penerimaan manusia lain. Tetapi semakin seseorang mengenal Tuhan, semakin dia bebas dari ketakutan itu. Maka ketika seseorang sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai tujuannya, supaya dia bisa sampai kepada Bapa, maka ancaman dunia akan kehilangan kuasanya. Maka sekali lagi saudaraku, keteguhan adalah bukti kedewasaan rohanimu. Inilah sebabnya Paulus berkata dalam 3B, tampilkan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang yang sudah tidak hidup bagi dirinya sendiri akan lebih apa saudaraku? Berani berdiri dalam kebenaran. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ini jelas sekali. Orang yang sudah tidak hidup bagi dirinya sendiri lagi, dia akan lebih berani berdiri dalam kebenaran. Tiga C tampilkan. Mengapa keteguhan orang percaya menjadi tanda kebinasaan bagi para penentangnya? Hari ini kalau kau dan saya teguh di dalam Kristus, memandang Bapa, hidup dalam kebenaran Injil, itu menjadi tanda kebinasaan bagi para penentangnya. Kenapa? Karena ketika Injil diberitakan, dan kebenaran dinyatakan, setiap orang harus mengambil sikap. Ikut atau tidak. Tidak bisa suam. Orang yang menolak sebenarnya sedang menunjukkan kondisi hatinya sendiri, saudaraku. Dan penolakan terhadap terang Allah akan membawa manusia semakin jauh dari keselamatan. Maka ketika orang percaya tetap teguh dalam imanmu mengiring Kristus, hal itu akan menjadi kesaksian yang akan memperlihatkan perbedaan antara mereka yang tunduk kepada Allah dan mereka yang terus melawan Allah. Katakan amin. Semakin kita percaya teguh dalam iman, kita akan menunjukkan perbedaan. Ini orang yang memang membawa dirinya, mengkuduskan dirinya masuk ke dalam kehendak Allah, dan yang tidak, itu kelihatan. 3D, tampilkan. Kebinasaan, ada kalimat kebinasaan di sini menunjukkan pada akibatnya akhir dari hidup yang tidak mau dituntun dalam kehendak Allah adalah kebinasaan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, penderitaan dan perlawanan sering dianggap sebagai tanda bahwa Tuhan meninggalkan seseorang. Ini perenungan saya. Ketika saya menggembalakan gereja ini tidak mudah, saudaraku.
Susah. Susah sekali. Menderita sekali. Saya sudah puluhan kali ingin mundur dari pengembalaan gereja ini. Menderita sekali. Betul, saudaraku. Tetapi di dalam pengalaman saya dengan Tuhan, ketika Tuhan menunjukkan perikop ini, saya belajar dari Paulus. Tampilkan ayat 28 ini. 28 ya, ini ya 28. 28. Poin ketiga. Poin ketiga. Poin ketiga, tampilkan. Ayat 28. Nah, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Saudaraku, kalimat datangnya dari Allah itu membuat saya percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam pengiringan saya kepada Kristus untuk menyenangkan hati Bapa, bahkan sampai hari ini saya masih bisa menjalankan itu semua. Itu kekuatan datangnya dari Allah. Katakan amin. Anda pun sampai hari ini masih bisa tetap berdiri mengiring Kristus, itu datangnya dari Allah. Karena ketika seorang tetap setia kepada Tuhan di tengah tekanannya, hal itu menunjukkan bahwa ia benar-benar sedang berjalan di jalan keselamatan, meskipun seringkali otak kita, pikiran kita, hati kita bertanya, benarkah jalanku kok begini beratnya? 3 ayat tampilkan. Keselamatan bukan hanya status hukum di hadapan Allah, tapi proses pembentukan menuju keserupaan dengan Kristus. Dan salah satu bukti bahwa proses itu sedang berlangsung adalah kau dan saya punya kemampuan untuk apa, saudaraku? Tetap setia. Menghadapi apa, saudaraku? Penderitaan. Hidup ikut Kristus itu menderita, saudaraku. Injil begini nggak laku. Ikut Tuhan itu bukannya hidup diberkati, belalang pelahap tidak ada, yang sakit sembuh, yang bangkrut kaya raya, betul gak? Betul? Tapi yang real begini, ikut Kristus menderita. Orang-orang di samping saya selalu ngomong, pastor jangan khotbah gitu terus nanti orang gak mau datang. Loh, tapi kalau aku khotbah yang lain berarti saya pakai Injil palsu. Kalau ada orang gak mau datang, ya sudah. Kan ini bukan tentang saya. Ini kan tentang Tuhan. Terus biaya kalau gak cukup untuk bayar ini, dan ya sudah kita kecilkan, kita sewa hotel. Selesai. Sinting ini Stephen. Ya memang saya sinting. Paulus berani, masa Stephen Ling gak berani? Aku gak mau melukai hati Bapakku. Aku mau ajarkan yang benar. Karena suatu hari nanti di hadapan tata pengadilan Allah, saya harus bertanggung jawab atas jiwa-jiwamu. Maka hari ini saudaraku, jujur saya menderita. Yes. Saya menderita. Tetapi Kristus saja mati sampai di kayu salib. Demikian pula anak-anak Allah dipanggil untuk setia dalam segala keadaan. Paulus menegaskan bahwa keteguhan tersebut bukan hasil kekuatan manusia. Kau dan saya masih bisa hari ini. Itu bukan karena keteguhan kita. Keberanian untuk tetap setia, kemampuan untuk bertahan, kekuatan untuk tidak mundur. Itu semuanya datangnya dari siapa? Allah. Keselamatan itu karya Allah yang terus-menerus membentuk manusia. Allah bukan hanya menyelamatkan, tapi Allah juga memperlengkapi kau dan saya sebagai orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Maka 3F dikatakan, karena itu ketika seseorang mampu bertahan dalam penderitaan karena Kristus, dia tidak boleh memegahkan dirinya sendiri.
melainkan bersyukur atas anugerah Allah yang bekerja di dalam dirinya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kalau hari ini kau menderita dan kau masih tetap bisa setia. Kau di kamar doa, kau menangis, kau meratap, Tuhan berat. Tapi aku tetap mau setia. Itu kekuatan Tuhan luar biasa, saudaraku. Saya mengalaminya sendiri. Ya, ayat ini juga berkaitan dengan tema besar Filipi pasal 1, ayat 28 ini. Coba tampilkan yang ketiga G ini. Paulus sedang menunjukkan bahwa orang percaya dipanggil hidup berpadanan dengan Injil, tadi ayat 27. Ayat 28 tadi orang percaya harus tetap teguh meskipun ada perlawanan. Dan ayat ini berkata orang percaya harus siap mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Jangan dihapus dulu, ini biar dulu. Lihat ya saudaraku. Paulus menunjukkan bahwa ini memang rutenya kehidupan yang mengiring Kristus. 3H tampilkan. Umat pilihan, 3H. Umat pilihan adalah umat yang sedang ditarik Bapa untuk mengambil bagian dalam perjuangan yang sama seperti yang dijalani putra tunggalnya Yesus itu. Karena itu perlawanan apapun yang kita hadapi hari ini, belum lagi pelayanan pasti ada. Orang berusaha merusak pekerjaan Tuhan di sini, ini, itu ada. Perlawanan bukan sesuatu yang aneh. Melainkan bagian dari proses pembentukan menuju keserupaan dengan Kristus. Kau dipertemukan dengan orang-orang jahat, berusaha merusak. Makanya 2 minggu lalu saya ngomong begini. Beberapa waktu yang lalu ada gereja yang ditutup waktu ibadah, betul? Di kota lain. Digeruduk, suruh tutup. Saya gak heran dengan itu. Tapi yang buat saya heran adalah orang-orang yang tahu suara kebenaran berusaha merusak pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Itu orang Kristen, orang suara kebenaran, merusak. Itu lebih jahat daripada orang yang datang menggeruduk gereja dan suruh tutup. Itu yang lebih menakutkan dan itulah perlawanan yang kita hadapi hari ini. Saya kira semua gereja dari kutub utara sampai kutub selatan semua menghadapi perlawanan. Baik di dalam maupun di luar. Setuju Bapak Ibu? Semua menghadapi itu. Tetapi jangan merasa aneh. Tapi pastikan itu semua menjadi bagian di dalam Tuhan sedang memprosesmu dan memprosesku untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tampilkan 3I. Dan keteguhan kita di tengah tekanan merupakan bukti bahwa Allah sedang mengerjakan keselamatan dalam hidup seseorang. Sebaliknya, penolakan terhadap kebenaran menunjukkan arah hidup yang menuju kepada kebinasaan. Saudaraku, tampilkan 3J. Semakin seseorang hidup bagi Kristus, semakin dia tidak dikendalikan oleh rasa takut kepada manusia. Karena ia sadar bahwa hidupnya berada di dalam tangan Allah. Orang mau buat apapun dalam hidupmu. Kalau motifmu betul, jalanmu betul, hidupmu lurus, dalam kesucian, tanggung jawab, fokus langit baru, bumi baru. Just for you my Lord. Nggak usah takut sama siapapun, dengan apapun. Karena hidupku di tangan Allah. Dan aku sedang diproses melalui orang-orang itu, melalui keadaan itu. Supaya aku seperti Kristus. Kalau kau lihat orang yang menyakiti kita, kita kan dulu kalau apa, balas kan. Betul Bapak Ibu? Loh ini kok karena sih balas, aku tok ya. Balas kan? Betul gak? Injek-injek. Matiin kamu. Tapi sekarang kan kita semakin disakiti, diserang. Kita semakin ajarku diam. Gampang nyanyi itu. Lakuin coba. Halo, lakuin coba. Ajarku diam. Iya nyanyi tapi hatimu merontar. Setan. Tak pateni we. Ajarku diam, enggak apa-apa. Pertama kita nyanyi diam tapi hati masih mau mateni orang, enggak apa-apa. Tapi sampai di satu titik saudaraku, Bapa, ampunilah mereka.
karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sampai di titik itu level kita. Maka hari ini saudara, kalau ada orang yang menjahati pekerjaan Tuhan, saya cuma berkata, saya cuma senyum. Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasihan loh saudaraku. Amin. Pastikan itu terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Masih bersama dengan saya enggak nih? Saya nggak kira-kira semangat dong. Ayo, masih sebentar lagi kita selesai. Tampilkan ayat poin keempat, ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudaraku, ayat ini mengandung salah satu kebenaran yang paling sulit diterima oleh banyak orang Kristen. Apa yang paling sulit? Tampilkan 4a. Yang paling sulit adalah 4a, tampilkan. Paulus menyatakan bahwa bukan hanya iman yang merupakan karunia Allah, tetapi juga kesempatan untuk menderita demi Kristus adalah karunia. Tidak laku Kristen begini. Kau dan saya punya iman yang teguh sampai hari ini, tetap ngiring Kristus meskipun kau menderita, itu karunia. Betul. Tapi kalau kau punya kesempatan untuk terus menderita demi Kristus, itu juga karunia. Lah ini yang tidak bisa diterima oleh banyak orang Kristen hari ini. Tidak bisa. Kembali ke poin keempat. Dikatakan kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dikaruniakan itu dalam bahasa lainnya itu anugerah, karis. Artinya Paulus melihat penderitaan kepada Kristus itu bukan sebagai kutuk, bukan sebagai kegagalan, bukan sebagai kekalahan, melainkan sebagai pemberian istimewa, special gift from God untuk kita. Dari 10 orang dipanggil untuk menderita mengiring Kristus, belum tentu 10-10-nya lolos, satu aja yang lolos, puji Tuhan. Dan kalau ada satu, pastikan itu dari Rehoboth Semarang. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Siap gitu loh. Anytime kau bisa berkata seperti Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu Paulus itu kok bisa sampai gitu? Itu yang membuat saya berpikir, kok bisa ya? Dan kalau Anda telusuri kehidupan Paulus, dia menderita. Tidak ada loh Paulus hidupnya enak, nggak ada. Menderita. Yesus sampai begitunya, kehendakmu Bapa yang jadi bukan kehendakku. Kok bisa sampai begitu? Menderita. Lah Kristen hari ini menolak penderitaan. Menyapih penderitaan. Menganggap ajaran-ajaran begini bukan ajaran yang benar, tidak relevan. Injil tidak bisa diubah oleh keadaan dunia. Amin. Injil tidak boleh menyesuaikan dengan keadaan dunia. Dunia harus menyesuaikan kepada Injil. Amin. Maka berjuanglah benar, saudaraku. Kita mau hidup benar. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Kristus jika tidak ditarik oleh Bapa. Itu Yohanes 6 ayat 44. Berarti kalau kau dan saya bisa beriman kepada Kristus, mau menderita bersama dengan Kristus, yang narik itu Bapa. Elohim Yahweh Bapa kita. Semakin kita kenal Kristus, semakin mengasihi Kristus, semakin merindukan kekudusan, semakin mau menyenangkan Allah. Itu adalah pekerjaan anugerah Allah di dalam hidup kita. Maka 4b tampilkan. Keselamatan bukan prestasi kita, tapi karya Allah. Ini bagian yang sering tidak dipahami. Biasanya orang menganggap bahwa penderitaan itu sebagai sesuatu yang harus dihindari. Tapi Paulus beda. Dia ajarkan bahwa kesempatan untuk menderita bagi Kristus adalah karunia. Kenapa? 4C tampilkan. Karena penderitaan demi Kristus menunjukkan bahwa seseorang sedang mengambil bagian dalam jalan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus itu sendiri, saudaraku. Saudaraku, penderitaan itu menjadi sarana pembentukanmu dan pembentukanku. Karena tujuan hidup kita bukan kenyamanan, tapi keserupaan dengan Kristus. Saya ulang sekali lagi. Kekristenan sejati itu bukan tentang kenyamanan. Amin.
Amin. Bukan tentang kenyamanan hidup, tapi tentang keserupaan dengan Kristus. Karena itu Allah sering mengizinkan penderitaan itu sebagai pembentukan, alat pembentukan untuk kau dan saya. Habis ego kita, sombong kita. Kalau punya duit dikit dah berjalannya udah sampai dibuat tunduk kamu. Halo? Kalau punya duit dikit orang gitu kan? Yang dulunya begini berdiri. Dihajar masalah kau dibuat. Karena Tuhan saja aku hidup. Pade tampilkan. Pade tampilkan. Tanpa proses seperti ini, seseorang mungkin jadi religius, betul. Tapi tidak berubah jadi seperti Kristus. Tanpa penderitaan, kamu religius, yes. Oh Bapakku, ku bersyukur. Elohim Yahweh, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Oh. Tapi hatimu, pikiranmu masih cinta dunia. Pulang dari gereja mikir mau beli belanja apa habis ini. Apa, kesenanganku masih mengikat. Religius, tapi tidak serupa Kristus. Amin, saudaraku. Ini mengerikan. Maka sekali lagi, orang percaya dipanggil untuk mengambil bagian di dalam kehidupan putra Allah. Bukan hanya menikmati hasil karya salib, tapi juga belajar mengalami apa yang dialami oleh Kristus. Semua ini akan membuat seseorang memahami hati Kristus. Sampai engkau berkata, sulit sekali mengikut Kristus. Yes, serupa berarti sama, mengkloning Yesus. Maka kau harus menderita seperti yang Yesus alami. Meskipun kau belum sampai menderita nyawamu diambil. Tapi kau menderita karena kau mematikan manusia lamamu tiap saat. Tampilkan 4E. Banyak orang berpikir begini, kalau Tuhan mengasihi saya, mengapa saya harus menderita ikut Tuhan? Tapi Paulus mengajarkan hal yang berbeda. Dalam banyak kasus, penderitaan karena kesetiaan kepada Kristus adalah bukti bahwa seseorang sedang diproses secara khusus oleh Allah. 4F tampilkan. Bapa sedang mempersiapkan anak-anaknya untuk memiliki kualitas hidup yang layak bagi kerajaannya. Kau tidak bisa sembarangan masuk, saudaraku. Kau tidak bisa sembarangan masuk ke dalam rumah Bapa. 4G tampilkan. Filipi 1 ayat 21 berkata hidup adalah Kristus. Tapi di dalam 1 ayat 29 Filipi 1 ayat 29 menunjukkan konsekuensinya. Kalau kau seseorang hidup bagi Kristus. Dengar, ia tidak hanya menerima sukacita bersama dengan Kristus. Tapi juga ikut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Sanggup gak? Sanggup gak? Ini gak main-main saudaraku. Jangan cuma ngomong hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Konsekuensinya. Kalau kau berani ngomong hidup adalah Kristus, berarti aku siap menderita bareng Kristus. Ayat yang terakhir, tampilkan. Ayat 30, poin kelima. Sedikit lagi saudaraku. Poin 5. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ini kalimat penutup dari Paulus. Ayat ini merupakan penutup dari rangkaian pemikiran Paulus mengenai hidup bagi Kristus. Penderitaan karena Kristus dan perjuangan iman mereka. Paulus menjelaskan bahwa jemaat Filipi sedang memasuki pergumulan yang sama yang sudah dia alami dulu. Poin 5A tampilkan. Paulus rindu agar jemaat tidak menganggap penderitaan sebagai sesuatu yang aneh. Atau sebagai tanda bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Saya percaya orang yang duduk hari ini di sini semua menderita kalau kau serius mengiring Kristus. Tapi kalau kau menderita karena cicilan, karena egomu itu bukan menderita untuk Kristus. Halo, dengar baik-baik. Kalau kau sekarang nyicil bingung,
Tuhan, besok gimana? Ku pandang wajahmu. Malaikat ngomong, ngawur aja kamu. Wong kamu yang nyicil nafsumu sendiri, terus kok nyanyimu, ku pandang wajahmu dan berseru. Supaya apa? Supaya cicilanmu lunas. Gak bisa. Tapi kalau kau dan saya hidup benar, hidup kudus, matikan manusia lama, fokus langit baru, bumi baru, tanggung jawab hidup, cintai Tuhanmu terus-terus. Menderita. Penderitaan itu bukan sesuatu yang aneh bahwa Tuhan meninggalkan. Enggak. Justru pergumulan itu adalah bagian dari kehidupan orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus. Mengikut Kristus berarti masuk dalam perjuangan bersama dengan Kristus. Karena banyak orang mau terima keselamatan saja. Tapi tidak semua siap menjalani hidup seperti yang dimau oleh Bapa, yaitu seperti Kristus. Padahal dari awal Yesus tidak pernah menjanjikan jalan mudah, saudaraku. Betul apa enggak? Tidak pernah ada jalan mudah. Jalan murid harus sama dengan jalan gurunya. Jalan hamba harus sama dengan jalan tuannya. Jalan orang percaya harus sama dengan jalan Kristus. 5B tampilkan. Ketika seseorang memilih hidup berpadanan dengan Injil, dia sedang memasuki arena perjuangan rohani yang nyata. Karena Paulus pernah dipenjara, dianiaya, ditolak, difitnah. Dia mengalami banyak penderitaan. Hal ini tidak boleh ditafsirkan sebagai kegagalan iman. Tapi pergumulan ini adalah bukti bahwa kita sedang ada di jalan yang benar. Senggol kiri kanannya. Kalau menderita berarti benar. Senggol. Menderita berarti benar. Kalau hari ini kau menderita, berarti jalanku benar. Meskipun dagingmu ngomong benar apa enggak sih? Mengiring Kristus. Difitnah, ditolak, dianiaya, banyak hal. Karena orang yang hidup tidak mengalami, orang yang hidup kompromi tidak mengalami banyak perlawanan. Tapi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Allah berhadapan dengan berbagai tekanan. Mengapa? Tampilkan 5C. Karena kehidupan yang benar selalu berbenturan dengan sistem dunia yang tidak mengenal Allah. Maka sekali lagi umat pilihan adalah umat yang ditarik Bapa untuk masuk di dalam kehidupan putranya. 5D tampilkan. Demikian pula dengan orang percaya yang sungguh-sungguh hidup bagi Allah akan mengalami berbagai bentuk perjuangan hari ini. Bukan karena Allah tidak mengasihi kau dan saya. Tetapi karena memang kita semua sedang dibentuk. Supaya sesuai dengan putra tunggalnya. Saudaraku, Paulus jadi teladan hidup kita hari ini sebagai kekristenan. Selain Yesus sebagai guru kita bisa lihat Paulus. Paulus berkata, yang dulu kamu lihat padaku, artinya jemaat Filipi pernah menyaksikan Paulus menderita. Kau lihat padaku, apa yang sedang kamu alami hari ini dulu aku mengalami. Itu kata Paulus, maka kuatkan hatimu. 5E tampilkan. Seorang 5E tampilkan. Seorang pemimpin rohani sejati bukan hanya mengajar tentang salib. Saya tidak boleh hanya mengajar tentang salib. Tapi saya juga harus memikul salib itu. Amin. Jelas kita sering ajarkan asal ada. Asal ada berlian dan emas 1 kilo cukup. Loh, asal ada. Loh kok takut tuh ngomong Injil. Asal ada deposito 2M, mobil 3, ruko 2, villa 1 sama kolam renang, oh kurang ajar kamu. Firman Tuhan mengajarkan apa? Asal ada makanan dan pakaian, cukup. Saya harus menghidupinya. Kalau saya tidak bisa menghidupinya, keteladanan apa yang Anda belajar dari saya? Sebuah kemunafikan kalau saya ajarkan salib dan saya tidak memikul salib itu sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mengasihi jiwamu. Tapi ingat, tujuan kekristenan bukan kenyamanan. Tapi pembentukan karakter Kristus dalam hidup kita. Terakhir 5F tampilkan. Oh ada masih 2 ya. 5F tampilkan. Tanpa pergumulan seseorang bisa mengenal ajaran Kristen. Tetapi tidak mengalami transformasi yang mendalam. Dengan pergumulan. Makanya jangan menghindari pergumulan.
melainkan memahami pergumulan itu dalam perspektif Allah. Kau akan mendapatkan itu semua sampai, ginilah, saya selalu ngomong begini, temukan mutiara Allah di setiap pergumulan hidupmu. Temukan itu, cerdaslah di situ dan duduk dekat kaki Tuhan, minta hikmat. Temukan setiap masalah hidup, kesenangan hidup, di gunung tinggi, di lembah curam, cari mutiaranya. Maka hidupmu kan baik-baik saja, stabil sama Tuhan. 5G, 32 poin, satu lagi. Hubungan Filipi 1 ayat 21 sampai 30, jika seluruh bagian ini dirangkai, ini begini saudaraku, lihat baik-baik. Ayat 21, minggu lalu hidup adalah Kristus. Terus 22 sampai 26, hidup dipakai untuk menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. 27, hidup harus berpadanan dengan Injil. 28, jangan takut menghadapi lawanmu. 29, menderitalah bagi Kristus, itu adalah karunia. Ayat 30, pergumulanmu itu mengiring Kristus adalah bagian dari perjalanan yang sama dengan Kristus dan para rasul. Dan yang terakhir, poin 5H, tampilkan. Dan orang percaya tidak dipanggil untuk mencari penderitaan. Tetapi ketika penderitaan datang karena kesetiaannya kepada Kristus, dia harus memahaminya sebagai bagian dari perjalanan menuju kedewasaan rohani dan keserupaan dengan Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata. Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.